hadirat Tuhan, kita angkat pujian kita bersama-sama. Melukis wajahku di hadapanmu dan mengukir namaku di telapak tanganmu. Luangkan tanganku Yesus, memuji perbuatanmu, sungguh tiada teraku kasih setiamu. Dalam naungan sayapmu, ku mau terus menyambamu, kasihmu terukir di lubuk hatiku.
Mari kita berdoa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, Bapa yang selalu menuntun setiap langkah hidup kami, terima kasih ya Bapa karena kami masih diberi kekuatan, diberi kesempatan untuk memuji meninggikan nama-Mu. Terima kasih karena kami masih diberi kesempatan untuk mendengar firman-Mu, mendengar isi hati-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Buat setiap hari yang kami boleh lewati bersama-sama dengan-Mu. Kami bangga menjadi anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami bangga memiliki Bapa seperti-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu hari ini. Kiranya firman Tuhan dapat menjadi rema dalam setiap hati kami. Inilah doa kami ya Bapa. Kami siap mendengarkan, kami siap diberkati oleh firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema yang saya ambil untuk renungan kali ini yaitu menatap masa depan. Banyak orang yang akhir-akhir ini bingung akan masa depan, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di waktu kedepannya. Tetapi satu hal yang pasti, Tuhan selalu ada di depan kita, Tuhan selalu ada menuntun kita setiap saat. Hidup ini dinamis sehingga jangan tergesa-gesa untuk mengambil keputusan. Janganlah kita fokus akan masa lalu ataupun kegagalan kita. Masa lalu tidak akan pernah bisa jadi guru bagi masa depan, yang artinya tidak dapat kita rubah lagi. Hanya Roh Kudus, hanya Tuhan Yesus yang mampu menjadi guru untuk masa depan kita. Berjalan bersama Tuhan tidak akan pernah membuat kita ketakutan. Mengapa kita harus menatap masa depan? Masa depan adalah hal yang penuh semangat, penuh antusias bagi orang yang percaya seperti kita. Masa depan sudah ditentukan oleh Tuhan. Masa depan yang Tuhan janjikan itu penuh dengan harapan. Itu sebabnya kita harus terus antusias dalam menjalani hidup ini. Sama-sama kita buka firman Tuhan di Yeremia pasal 29 ayat 11 dengan perikop surat kiriman kepada orang-orang buangan di Babel. Saya akan bacakan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada kepadaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kita tidak dapat menatap masa depan dengan kacamata masa kini, apalagi masa lalu. Kita harus memakai kacamata yang melihat ke depan dengan penuh harapan. Apapun yang kita alami saat ini, baik kegagalan ataupun kesulitan kita harus tetap memakai kacamata yang melihat masa depan. Ketika kita melihat hari esok penuh dengan harapan, kita akan memiliki semangat dan antusias, dan itu akan membuat kita menjadi pribadi yang lebih kreatif. Kita buka lagi di Pengkhotbah 7 ayat 10. Janganlah mengatakan mengapa zaman dulu lebih baik daripada zaman sekarang, karena bukannya berdasarkan hikmat engkau menanyakan hal itu. Salah satu penyebab ketakutan adalah karena tidak bisa melihat masa depan. Abraham memakai kacamata masa kini karena keadaan yang sedang dialaminya. Tetapi ketika Tuhan memintanya keluar, Abraham mengganti kacamatanya menjadi kacamata masa depan. Maka percayalah ia kepada Tuhan. Kita baca lagi di Kejadian 15 ayat 1-6. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku, karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu. Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya, demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman Tuhan kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Lupakan masa lalu kita, kegagalan kita, kesulitan kita, bahkan kesuksesan kita.
Masa lalu tidak akan bisa menjadi patokan untuk masa depan kita. Rasul Paulus mengarahkan kita ke depan, berlari kepada tujuan. Sumber kehidupan manusia adalah Tuhan. Maka jika kita tidak berjalan bersama Tuhan, maka kehidupan kita akan perlahan-lahan akan mati. Saya ada 3 poin, yaitu bagaimana caranya agar kita bisa menatap masa depan dengan penuh antusias. Poin yang pertama adalah percaya bahwa Tuhan sudah menyediakan masa depan yang penuh harapan untuk kita. Kita harus percaya lebih dulu bahwa Tuhan sudah menyediakan masa depan kita. Percaya bahwa Tuhan mengasihi kita. Percaya saja bahwa Tuhan adalah sumber kehidupan. Tuhan mampu memberi pertolongan, mampu menciptakan kesempatan bagi usaha kita, bagi studi kita, dan pekerjaan kita. Lalu poin yang kedua adalah mempersiapkan dan mengembangkan diri di masa transisi. Dalam masa-masa sekarang, kita harus mengisi diri kita dengan janji-janji Tuhan, mencari waktu berdiam diri di hadirat Tuhan dan berdoa dengan Tuhan. Di masa yang akan datang akan ada banyak terjadi goncangan-goncangan dalam kehidupan kita. Perbanyak berdoa dan berpuasa kepada Tuhan untuk menghadapi goncangan tersebut. Sebab kekuatan orang percaya dalam menghadapi goncangan adalah bersama Tuhan. Lalu yang ketiga, tinggalkan masa lalu, jalani masa kini dan fokus ke masa depan. Jalani masa kini dan terus berjalan menuju masa depan. Keadaan di sekeliling kita boleh gelap, tetapi jika kita fokus memandang kepada terangnya Tuhan, maka kita akan terus bisa berjalan. Demikianlah firman Tuhan, kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur buat hari ini karena Kau sudah memberkati ibadah kami. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan, menjadi berkat yang menuntut langkah kami. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami, setiap perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Guru sucikan hati dan pikiran kami, sertai kami dalam setiap langkah hidup kami. Berkati kami, berikan kami hikmat, kekuatan, dan kebiasaan untuk menghadapi segala tantangan dalam hidup kami. Terus sertai kami ya Tuhan dalam setiap langkah hidup kami. Semua yang kami lakukan berkati ya Tuhan agar dapat berguna dan menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar kami. Kami mengakhiri doa kami dengan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.